Selamat Nami. Mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Jadi Ibu mau absen dulu ya. Kalau Ibu sebut namanya, kalian sebut hewan yang kalian suka. Baik, Bu. Pertama, Novita Maharani. Kucing. Fitriani. Kupu-kupu. Fatima. Kucing. Krismayanti. Kelinci. Muhammad Agung Batubara. Singa. Wow. Yaya Kamila. Ada di bawah sapi. Wilda. Kucing, Bu. Andi Sri Indayani. Kecoa. Siti Rahmawati. Domba, Ibu. Ati Wahyuni. Kelinci, Bu. Non Cetandi Galuh. Cahaya Ramadhani. Sentiansa. Nyamuk. Nur Fadila. Ayam. Umi Maulana. Kepiting, Ibu. Ada yang tahu nggak konten apa kita belajar hari ini? Surat resmi dan surat pribadi. Jadi hari ini kita akan belajar surat resmi dan surat pribadi. Jadi kita mulai dari pengertian surat resmi dan surat pribadi. Yang kedua, fungsi surat resmi dan surat pribadi. Yang ketiga, struktur surat resmi dan surat pribadi dan contoh surat resmi dan surat pribadi. Ada yang bisa bacakan, Ibu? Ayo, Bu. Pengertian surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah edaran formal berbentuk surat untuk kepentingan formal pada suatu lembaga, instansi, ataupun organisasi. Penulisan surat resmi menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, beserta tanda tangan petinggi ataupun penanggung jawab suatu perusahaan atau instansi tertentu. Selanjutnya yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang isinya menyangkut kepentingan pribadi dan digunakan dalam konteks non-formal. Biasanya surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain yang ia kenal secara personal. Misalnya surat pribadi untuk teman, orang tua, pasangan, sahabat kenal, sepupu, atau kerabat, guru, dan sebagainya. Sudah, Bu? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, mari kita lanjut ke fungsi surat resmi dan surat pribadi. Ini pegang kabel, Ibu. Coba dulu kabel. Fungsi surat resmi dan surat pribadi. Fungsi surat pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, surat edaran resmi dipakai untuk menyampaikan informasi kepada pihak. Fungsi surat resmi dan surat pribadi. Fungsi surat resmi yang pribadi yang pertama adalah menyampaikan informasi. Surat edaran resmi dipakai untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, mengirim perintah atau permintaan. Biasanya surat ini digunakan untuk mengirim perintah atau permintaan seperti melakukan pembayaran atau perintah untuk mengikuti rapat. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Surat jenis ini juga berfungsi untuk membuat komitmen suatu kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih. Yang keempat, dokumentasi, transaksi, dan perjanjian bisnis. Surat resmi juga digunakan dalam proses bisnis untuk mendokumentasikan transaksi seperti faktur atau nota. Yang kelima, memberikan laporan atau hasil investigasi. Surat edaran resmi berfungsi untuk memberikan
tempat, gedung atau lain sebagainya untuk penyelenggaraan acara. Dan yang terakhir adalah mengajukan keluhan. Edaran resmi ini dapat difungsikan atau untuk pelayanan guru yang telah didapatkan dari suatu instansi, lingkungan, atau individu tertentu. Ada yang bisa baca? Fungsi surat. Saya Ibu. Ya, silakan. Fungsi surat pribadi adalah sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, berita, atau cerita yang sifatnya pribadi dan personal. Sudah, Bu? Selanjutnya, struktur surat resmi dan surat pribadi. Yang bisa baca? Saya, Bu. Struktur surat resmi. Yang pertama adalah kop atau kepala surat. Kop surat terletak di bagian paling atas surat. Memuat informasi instansi, logo, alamat, nomor telepon, email, dan fax. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal surat dibuat atau ditulis. Contohnya seperti 21 April 2024, 2 Mei 2024, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat dikeluarkan oleh instansi berkaitan. Ini memudahkan instansi dalam melakukan pendataan surat. Contohnya nomor surat yaitu 9-B 4-2/2021. Yang keempat, lampiran. Lampiran menunjukkan dokumen yang disertakan bersama surat resmi. Misalnya lampiran foto, berkas pendukung, dan lampiran lainnya. Dan yang terakhir yaitu hal atau perihal. Perihal adalah masalah atau inti yang disampaikan dalam surat. Misalnya undangan rapat, undangan seleksi OSN, dan perihal lainnya. Sudah, Bu? Oke. Ada lagi yang bisa baca? Selanjutnya yaitu struktur surat resmi. Yang keenam yaitu alamat surat. Alamat surat membuat informasi nama lengkap atau alamat pihak penerima surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka menunjukkan alamat di awal surat. Biasanya salam pembuka dalam surat ini adalah dengan hormat, salam, dengan hormat, assalamualaikum, atau salam lainnya yang diakhiri dengan tanda koma. Yang kedelapan, isi surat berisi alinea pembuka, alinea pokok, dan alinea penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Sebelum mengakhiri surat, yang membuka dengan salam penutup untuk menunjukkan dukungan kepada penerima surat. Yang ke-10, pengirim surat. Terakhir, cantumkan nama orang, tanda tangan, jabatan pengirim, stempel atau cap surat, dan keterangan lain seperti ini. Struktur surat resmi itu terdiri dari kop atau kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim surat. Selanjutnya, struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi terdiri dari nama dan alamat penerima surat. Struktur pertama ini perlu ditulis saat membuat surat pribadi adalah nama dan alamat penerima surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Struktur ini berfungsi sebagai informasi mengenai kapan dan di mana surat tersebut dibuat oleh penulis surat. Biasanya tempat dan tanggal surat terletak di bagian kiri atas surat. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat yang ditulis di awal surat untuk membuka surat tersebut. Salam pembuka pada surat pribadi umumnya menggunakan kalimat atau kata sapaan yang santai dan bersifat non-formal, seperti halo, apa kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, paragraf pembuka. Setelah menuliskan salam pembuka, selanjutnya kita akan menulis struktur surat selanjutnya, yaitu paragraf pembuka. Paragraf ini berisi pengenalan topik dalam surat tersebut sebelum membahas lebih jauh mengenai isi surat. Yang kelima adalah isi surat. Struktur ini yang paling penting, yaitu isi surat. Isi surat merupakan bagian di mana penulis surat menyampaikan pesan, informasi, cerita, berita, atau topik-topik tertentu kepada penerima surat. Isi surat ini menjadi struktur yang paling penting karena merupakan inti dari keseluruhan surat tersebut. Yang keenam adalah penutup. Setelah isi surat, struktur selanjutnya itu penutup, yang dapat berupa kalimat penutup disertai salam penutup. Umumnya bagian penutup akan berisi ucapan terima kasih serta harapan penulis kepada penerima surat. Dan yang terakhir adalah nama penulis surat. Struktur surat yang terakhir itu nama penulis atau pengirim surat yang biasanya disertai dengan tanda tangan. Bagian ini sering diletakkan di bagian kanan bawah.
Struktur ini berfungsi untuk menginfokan siapa yang menulis atau mengirim surat tersebut. Selanjutnya contoh surat resmi dan surat pribadi. Jadi Ibu akan bagikan contoh surat resmi dan surat pribadi. Masih dulu. Jadi kita bisa lihat di mana bagian struktur surat-surat yang tadi Ibu jelaskan. Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca contoh surat resmi dan surat pribadi yang Ibu bagikan, dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baik Bu. Ibu berikan waktu 5 menit. Baik anak-anak, Ibu ingin kalian menyusun surat pribadi dan surat resmi. Kan Ibu sudah tadi berikan contohnya. Jadi Ibu ingin kalian menempelkan bagian-bagian struktur surat tersebut di bagian ini. Siapa yang mau? Silakan. Yang naik Ibu berikan hadiah. Oke, sudah betul. Siapa lagi yang mau? Silakan. Siapa ini? Ini jatuh. Silakan pilih yang mana. Wow. Bisa semuanya. Besti, saya satu. Mana ini Bapak? Terima kasih. Siapa lagi?
Ibu ingin berikan karena waktu sudah juga lewat, Ibu ingin berikan tes kepada kalian dan nanti kerja di rumah ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini dibawa pulang, Bu. Tidak, dimakan. Dikumpul besok, Bu. Ibu. Besok dikumpul, Ibu. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Dimohon kepada ketua kelas untuk berdoa. Kita berdoa sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.